Perkenalkan, nama saya Tirta 10 Perbankan 1. Di sini saya akan menjelaskan kembali pelajaran IPAS, yaitu materi yang membahas tentang tindakan dan prinsip ekonomi serta kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan dapat disebabkan oleh dua faktor. Poin pertama, pertambahan penduduk. Tindakan diiringi peningkatan jumlah produksi alat rumus kebutuhan akan menghambat proses pemindahan kebutuhan. Poin kedua, sifat manusia. Setiap manusia memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak dan beragam. Poin ketiga, perkembangan teknologi. Negara dengan teknologi tertinggi dapat memengaruhi kebutuhan yang lebih banyak daripada teknologi rendah. Teknologi yang lambat bisa memicu kelangkaan sumber daya ekonomi. Poin keempat, demonstration event adalah efek peniru yang dilakukan seorang dalam mengkonsumsi produksi tertentu karena terpengaruh oleh pola konsumsi masyarakat. Poin kelima, kerusakan sumber daya alam karena ulah manusia. Contoh, penebangan liar ataupun pemburuan liar. Poin keenam, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi. Rendahnya kemampuan produksi tersebut dapat memicu situasi kelangkaan karena tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan dan pemuas kebutuhan. Efisien dalam menggunakan sumber daya. Menggunakan sumber teknologi untuk proses produksi. Mencegah kelestarian sumber daya. Tindakan ekonomi yang tepat adalah tindakan ekonomi yang rasional, yaitu tindakan yang didasarkan pada pilihan yang paling baik dan menguntungkan. Contoh, tindakan ekonomi sehari-hari. Ibu Tika ingin memberi gas untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. Ibu Tika membandingkan harga dari berbagai toko elektronik dan berusaha mendapatkan potongan harga dari toko tersebut. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau ulasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Berbagai motif ekonomi lainnya. Yang pertama, motif mempengaruhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, motif mempengaruhi misi sosial untuk membantu suasana dengan cara bergotong royong dengan cara sukarela. Yang ketiga, motif mendapatkan pengakrakan dari persyaratan dari pihak lain. Yang keempat, memperoleh kekuasaan perekonomian. Yang kelima, motif pertukaran barang. Yang keenam, mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, meningkatkan kemajuan pasar. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Ada dua tantangan, yaitu yang pertama, kita dapat menghasilkan keuangan dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kita dapat meningkatkan dan kerugian dengan membina sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa dengan sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Produk yang dihasilkan, lokasi produksi, proses produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Yang kedua, menerapkan strategi pemberian. Yang ketiga, menghemat pemakaian sumber daya.
Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, seorang distributor bertugas menyampaikan barang dan jasa. Produsen ke konsumen. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen yang dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Contoh, seorang produsen berada di daerah pesisir sedangkan konsumennya tersebar di singgah ke daerah pegunungan. Oleh karena itu, distributor harus mengetahui sarana transportasi yang tepat. Sekian dari materi yang saya bacakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhir, selamat malam.